Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalah. Singkat saja karena malam ini kita malam bergembira. Malam menghilangkan keluh kesah dan berkumpulan dalam kegembiraan itu membangun hati untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selagi dalam perkumpulan tersebut tidak digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan menyaksikan permainan atau apa yang akan disajikan oleh anak-anak kita yang mungkin akan mengundang kita untuk bisa tersenyum. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi pun juga pernah mengizinkan para sahabat-sahabat beliau untuk bersenang-senang di hari kesenangan seperti di hari raya atau yang lainnya. Nabi membiarkan orang-orang Habasyah menari-nari di samping masjid Nabi SAW, dan Nabi menyaksikannya, dan juga keluarga Nabi termasuk Sayyidah Aisyah menyaksikannya. Asalkan bukan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah berkumpulan dalam kesenangan itu sebetulnya bisa menjadikan hati itu bertemu sehingga lupa kebencian, lupa permusuhan, yang ada hanyalah kegembiraan. Dan semoga malam ini adalah malam kita bergembira, malam kita senang, malam kita bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita saat ini muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan panjang lebar, akan tapi perlu kami mengukuhkan. Kami kukuhkan kepada para wali santri. Yang pertama, kepada para wali santri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memudahkan anak-anak kita, telah memilih anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita mau berkeinginan dan bisa bertahan untuk tinggal di tempat yang mulia. Anda renungi makna ini, renungi kebesaran nikmat Allah yang namanya kesiapan anak untuk menuntut ilmu di tempat mulia ini. Ketahuilah, selagi mereka di dalam pondok pesantren, kegiatan mereka adalah berpindah dari kebaikan menuju kebaikan, berpindah dari kebaikan menuju kebaikan, berpindah dari kebaikan menuju kebaikan. Itu adalah yang dilakukan oleh anak-anak kita yang ada di sini. Mereka bangun malam, tahajud, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sholat subuh berjamaah, membaca wirid, mempersiapkan untuk belajar, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kalau kita saksikan anak-anak kita di pondok adalah antar kebaikan dan kebaikan dan antar kebaikan dan kebaikan. Dan semoga anak-anak kita ini termasuk tergolong anak-anak yang kelak mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu golongan syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak budak yang tumbuh subur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anak kita yang saat ini yang berada di pondok pesantren. Dan kalau Anda tidak mensyukuri nikmat besar ini, wahai para orang tua, apakah nunggu musibah diturunkan kepada kita di saat anak kita sudah tidak mau ngaji, di saat anak kita tidak mau sholat, di saat anak kita tidak mau didekatkan kepada ulama, di saat anak kita membuat susah? Dan alangkah banyaknya hamba-hamba Allah yang diuji oleh anak yang demikian itu. Bahkan mungkin ada di antara hamba Allah yang mengajak anaknya untuk hadir pengajian, begitu susahnya dan begitu beratnya, akan tapi Anda semuanya telah dimudahkan oleh Allah, putra-putri Anda, untuk tinggal di pondok pesantren. Dan ketahuilah harapannya adalah bukan jaya di dunia, akan tapi mereka akan jaya di akhirat. Jaya di dunia, bukan saja jaya di dunia, tapi kejayaan mereka di akhirat. Mereka akan disambungkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terus semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu mereka.
yang mereka pikirkan, yang ada di hati, kegiatan mereka menyambungkan diri mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk zaman sekarang adanya di tempat-tempat semacam ini, yaitu di pondok pesantren. Kalau sudah di luar, wahai para orang tua yang dimuliakan oleh Allah, wahai para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, coba Anda renung juga bagaimana keadaan di luar. Lihat, antara maksiat-maksiat, antara membahayakan, antara kehinaan-kehinaan. Lihat, mulai dari anak kita di tengah jalan, di pinggir jalan, apa yang mereka saksikan. Sampai di rumah pun lihat, mereka menyaksikan apa lagi di rumah kita. Belum lagi HP yang kita berikan, belum lagi macam-macam. Jadi kalau sudah di luar tempat yang semacam ini, kebanyakan dari anak-anak muda adalah keburukan menuju keburukan, kejelekan menuju kejelekan. Kecuali hamba yang ditolong oleh Allah, yang mendapatkan kasih sayang oleh Allah, dari Allah, biarpun di luar masih terjaga, akan tapi ketahuilah keadaan di luar sangat mengerikan. Menjaga anakmu tidak mudah. Mereka punya hati, mereka punya pikiran, mereka punya pergaulan, dan yang namanya pergaulan ini yang mudah merusak anak-anak kita. Maka dari itu, wahai para orang tua yang sudah diberi oleh Allah putra putri untuk tinggal di pondok pesantren, syukurilah nikmat ini. Dan kalau engkau mensyukuri nikmat ini, akan diabadikan oleh Allah. Nikmat ini akan kita ketemukan lagi nanti di surga. Anak-anak kita akan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menikmati nikmat, kita mensyukuri nikmat ini, khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nikmat dicabut oleh Allah, naudzubillah. Setiap saat kita dibikin nangis oleh anak-anak kita. Di dunia sudah dibikin nangis oleh anak-anak kita. Di alam barzah kita dibebani dengan dosa-dosa tersebut. Di alam barzah pun, di padang mahsyar kita terseksa. Dan ternyata anak-anak melarang, menghalangi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kami sampaikan kepada para orang tua. Syukuri dengan sesungguhnya. Kemudian setelah itu, ketahuilah bahwasanya mendidik anak-anak itu tidak mudah. Sehingga kita tidak mengerjakan sendiri. Alhamdulillah dibantu oleh para ustadz-ustadz yang mereka Masya Allah dengan sukarela, dengan kelegaan hati mendidik anak-anak kita, membangunkan setiap malam, membimbing mereka menghafal Al-Quran, mengontrol mereka di saat berzikir. Berzikir itu sebetulnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau seorang anak membaca zikir habis sholat, yang panjang itu zikirnya, di sini panjang zikirnya, sebab hendaknya kita harus berzikir yang panjang. Ketahuilah di saat anak kita berzikir yang panjang, itu ditunggui oleh guru-gurunya, agar mereka bisa istiqomah sampai membiasakan kebaikan, kemudian menghafal Al-Quran dan seterusnya. Dan tidak mudah mendidik anak-anak. Maka di sisi lain, di samping kita harus mensyukuri, kita harus berterima kasih kepada para guru-guru. Dan kami pribadi mengucapkan terima kasih kepada para asatid, para pembimbing-pembimbing yang dengan sukarela membimbing anak-anak, dengan sukarela menunggui anak-anak, dengan sukarela menuntun anak-anak untuk menuju kebaikan. Ketahuilah, Allah tidak pernah tidur. Kalau saya tidak melihat, Allah selalu melihat. Anda wahai para ustadz-ustadz, hitunganmu adalah nanti dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hitunganmu bukan dengan Buya Yahya, hitunganmu bukan dengan manajemen, tapi hitunganmu wahai para ustadz dengan Allah dan Rasulnya, jika Anda punya keyakinan itu. Alangkah indahnya di saat Anda dipanggil oleh Rasulullah, wahai para ustadz, semakin yakinlah dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Urusanmu dengan Allah dan Rasulnya, urusanmu dengan Allah dan Rasulnya, urusanmu dengan Allah dan Rasulnya, bukan dengan kami dan bukan dengan manajemen, bukan, akan tapi engkau dengan Allah dan Rasulnya. Maka semakinlah bersemangat, jadikan hidupmu untuk berjuang, hidupmu untuk mendidik anak-anak. Ketahuilah, ketulusan yang ada di dalam hatimu wahai para guru akan menjadikan sebab engkau subur nanti di akhirat, engkau makmur nanti di akhirat. Sehingga semua kebaikan yang diperoleh oleh anak-anak nanti, di saat mereka menjadi orang besar, menjadi ulama-ulama, kebaikan yang mereka lakukan semuanya akan ditumpangkan kepada Anda, akan diberikan kepada Anda wahai guru-guru yang mulia dan guru-guru yang tulus. Maka bersyukurlah, termasuk guru-guru yang mengajari ilmu matematik sekalipun atau ilmu fisika. Ketahuilah, Anda mengajari ilmu matematik dan ilmu fisika orang yang menghafal Al-Quran, orang yang ahli sujud. Benar Anda memilih tempat semacam ini. Akan tapi ada sebagian orang latah, dia mengajari ilmu bahasa Inggris, mungkin ilmu matematik, ilmu fisika. Siapa yang kau ajari? Apakah ilmunya bahkan digunakan untuk Allah? Mungkin tidak disadari Anda mengajari seseorang, ternyata dia akan menjadi calon penjahat terbesar. Anda punya saham dalam kejahatannya. Akan tapi kalau Anda menanamkan modal di tempat mulia, mengajari anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang Anda ajarkan, biarpun itu katanya ilmu pendidikan umum, maka ketahuilah Anda akan dapatkan bagian kemuliaan. Ini kami sampaikan kepada para guru-guru.
Dan kami ucapkan terima kasih dan ingat, jaga hatimu semakin tulus, semakin tingkatkan ketulusanmu. Pandanglah Allah, Allah dan Rasulullah. Pandang Allah dan Rasulullah. Sehingga kalau orang sudah mandang Allah dan Rasulullah, dia yakin. Kalau seandainya di pondok ini kurang dilayani dengan benar, ketahuilah nanti hitunganmu dengan Allah dan Rasulnya. Semakin kurang diperhatikan, ketahuilah Rasulullah semakin memperhatikan dirimu. Semakin kekurangan, semakin capek, ketahuilah ajruki ala qadri nasabiki, adalah sesuai dengan capekmu, itulah Allah akan berikan pahala besar kepadamu, wahai para guru dan para pembimbing. Para orang tua sudah semakin yakin insyaallah setelah hari ini. Dan karena mendidik anak adalah berat, wahai para orang tua, kami mohon untuk terus menerus meningkatkan kepasrahan yang sesungguhnya kepada para guru-guru. Dan mohon untuk tidak menyakiti mereka, para guru. Tidak seimbang kalau Anda menyakiti guru-guru tersebut dengan kalimat Anda. Ada sebagian para orang tua yang ya mungkin dimaklumi mereka adalah orang awam yang lidahnya masih liar, kadang kalau bicara dengan para asatid tiba-tiba bahasa dengan kasar. Sungguh tidak seimbang seorang guru mendidik anaknya agar baik, ternyata orang tua mencaci maki seorang guru. Gimana ini? Tidak ada nggak sebanding. Para orang tua, para guru-guru ini mendidik anaknya siang malam, setiap saat nunggui. Tiba-tiba ada seorang guru hanya kesalahan sedikit saja, tiba-tiba ada seorang wali santri kesalahan sedikit, seorang pengurus atau guru, totonya masya Allah, seolah-olah tidak ada kebaikannya. Padahal anaknya menghafal 1 juz juga dari guru itu, anaknya bangun malam juga dari guru itu. Tapi begitulah nasib buruk seorang yang diberi oleh Allah dengan kalimat-kalimat baik, sifat-sifat yang jelek, sehingga maunya hanya marah, mengkritiki dan sebagainya. Mengkritik pembangun adalah yang ditunggu di pondok ini. Sebab ini pondok ini bukan pondok saya, bukan pondoknya para guru, akan tapi pondoknya Anda semuanya. Anda semuanya punya pondok, wahai para wali santri. Ketahuilah ini adalah program dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda semakin berkiprah di sini, ketahuilah itu hitungannya juga dengan Rasulullah. Jadi jangan dianggap ini adalah pondok tempat penitipan anak, lalu Anda membayar, misalnya yang membayar atau apa. Bukan itu. Ini adalah programnya Rasulullah, ini program dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi Anda hendaknya ikut merasa memiliki. Jika ada kekurangan, Anda bertanggung jawab. Kalaupun Anda menemukan kesalahan para guru, ayo ditegur baik-baik. Akan tapi jangan sampai membuat ketidaknyamanan. Sebab ada sebagian yang tidak punya adab. Seolah-olah guru itu jadi budaknya. Ada orang tiba-tiba marah kepada guru. Apa urusanmu marah dengan seorang guru yang ada di sini? Marah dengan pengurus. Pengurus itu biasanya bukan guru. Pengurus itu telaten, dia yang bangun, dia yang jaga. Tiba-tiba ada seorang wali santri datang marah-marah. Ente, apa urusanmu? Anakmu itu dididik setiap hari, dididik, dibangunkan setiap hari, akan tapi kau balas guru yang baik itu dengan amarahmu. Masya Allah, ada sebagian orang semacam itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang semacam ini dan diangkat derajatnya setelah itu. Ini perlu kami ingatkan bahwasanya dalam menuntut ilmu ini harus dibarengi dengan ketulusan seorang anak, ketulusan seorang guru. Tidak cukup sampai di sini, ketulusan seorang tua di dalam menyerahkannya. Kalau orang tua suka mengganggu, susah, anak nggak bisa pinter nih. Dan biasanya orang tua ini masya Allah, anak sudah mulai bisa sedikit saja mulai diganggu. Anu kapun bulan kamu ini musolamu nak nggak ada yang jaga, nak ini sudah nggak patuh lagi dengan guru. Makanya kecerdasan seorang murid kadang menjadikan kesombongan. Kita tidak bangga dengan kecerdasan seorang murid, akan tapi akhlak yang mulia itu yang membanggakan. Kecerdasan seorang murid tidak membanggakan seorang guru. Cerdas bisa saja menipu, cerdas bisa berbohong. Akan tapi ketahuilah yang membanggakan seorang guru adalah bagaimana jika seorang murid berakhlak, dan akhlak itulah ciri khas. Akhlak itu adalah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kami himbau kepada para orang tua, jika Anda menemukan permasalahan, kekurangan pelayanan daripada ada anak Anda komunikasikan yang baik, dan ketahuilah Anda harus yakin setiap Anda berkomunikasi yang baik dengan tujuan baik akan ditulis seperti orang jihad di jalan Allah, bukan sebagai kekurangan. Tapi kalau Anda tiba-tiba marah yang tidak arah, kadang-kadang dengan model tuduhan dan sebagainya macam, yang rugi adalah Anda sendiri. Anak Anda tidak mendapatkan ilmu, dan Anda sendiri tidak mendapatkan keberkahan karena Anda telah su'ul adab dengan orang yang mengajari anak-anakmu. Ini maka seorang tua pun harus punya adab, harus punya tata krama kepada ustadz-ustadz yang mengajar di tempat ini. Saya pun beradab dengan ustadz-ustadz yang ada di sini. Karena apa? Saya tidak akan bisa berjuang kecuali dibantu oleh mereka.
Saya beradab, saya minta maaf kalau mereka melakukan kesalahan dengan mereka. Dan saya memohon kepada Allah semoga Allah berikan kebaikan untuk mereka. Kalau saya marah, itu memang saya aturan, saya marah kepada dia untuk mendidik agar lebih bagus lagi. Tapi ketahuilah diam-diam saya terima kasih kepada mereka. Kami tidak akan bisa mendidik anak yang jumlahnya segini banyak kecuali dengan mereka. Kami katakan kami butuh kepada mereka karena kami butuh selamat kok. Kami butuh kepada santri karena kami pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan santri. Tidak boleh kita mengatakan saya enggak butuh santri kok, saya tidak butuh guru. Enggak. Ini orang sombong, seolah sudah punya surga. Tidak, saya tidak punya surga. Dengan banyaknya santri, kesempatan saya untuk mendapatkan pahala besar ada. Semakin banyak guru yang membantu, kesempatan saya untuk mendidik anak lebih bagus, mudah bisa. Jadi tidak boleh, saya butuh dengan semuanya. Saya butuh. Maka dengan demikian, dengan rasa butuh inilah akan menjadikan kita selamat. Kemudian yang terakhir adalah pesan buat siapa? Buat para pejuang. Kalau Abu Darda, Hakimus Sahabah, seorang yang ahli hikmah dari sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, pernah menyebutkan, kun jadilah engkau aliman, orang yang alim. Kalau tidak muta'alliman atau muta'amili, atau orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak muhibban atau muhibban lahu, atau mencintai orang yang menuntut ilmu. Kami seru kepada semua selain daripada wali santri, selain daripada wali santri dan selain daripada para santri dan selain daripada guru, yaitu para pejuang-pejuang yang bergabung di sini. Bergembiralah Anda. Subhanallah, ini termasuk orang-orang unik. Anaknya ada, enggak? Kalau memang anaknya di sini wajar dan memang harus berjuang di sini. Ada di antara pejuang-pejuang ini adalah bukan anaknya sekolah di sini, enggak ada hubungan dengan di sini, akan tapi mereka berjuang di tempat ini. Mereka inilah golongan orang muhibban, mencintai ahli ilmu, mencintai penuntut ilmu. Mereka pun kelak akan digiring oleh Allah dan bersama Rasulullah dan bersama para penuntut ilmu. Maka kami ucapkan kepada para pejuang-pejuang yang ada di sini, yakinlah bahwasanya Allah akan membalas kebaikan Anda. Allah akan membalas kebaikan Anda. Allah akan memberkahi rumah tangga Anda, wahai para pejuang yang ada di sini. Urusanmu dengan urusan bukan dengan kami, urusanmu bukan urusan dengan manajemen lagi. Sekali lagi kami yakin. Akan tapi urusanmu dengan Allah. Apapun yang Anda lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin di antara berjuang ini tidak punya anak di sini. Lebih hebat lagi, wong anaknya ada di sini. Kalau anaknya di sini mungkin masih ada pamrih yang benar karena anakku di sini, nggak ada masalah. Tapi ada orang yang tidak ada hubungan, anaknya tidak di sini, tapi berjuang, ketahuilah semua ini akan menjadi anakmu dan mereka akan menjadi saksi penuntut ilmu yang ada di sini. Bahwasanya si fulan telah berjuang di sini, ya Allah angkat derajatnya, masukkan ke surga Allah. Jadi wahai para pejuang, jangan ragu lagi, apa yang Anda lakukan adalah benar. Dan ketahuilah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Mungkin ada di antara para pejuang ini yang mungkin di rumahnya juga ingin membuat perubahan. Anaknya mungkin masih ada sekolah kuliah di mana dan sebagainya. Mungkin usaha di mana dan sebagainya. Ingat, karena di sini Anda niat yang benar. Anda ingin membangun kemuliaan di sini, yaitu membangun anak-anak agar baik, maka ketahuilah Allah tidak membiarkan anak-anakmu. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seseorang di saat orang tersebut memberikan pertolongan kepada orang lain. Anda menolong anak-anak menuntut ilmu, Allah akan mengirim pertolongan kepada anak-anak Anda. Yakinilah ini. Kalau tidak hari ini, esok hari. Kalau tidak esok hari, minggu depan. Kalau tidak minggu depan, tahun depan. Akan tapi yang jelas Allah tidak pernah ingkar janji. Pada akhirnya Allah pun akan menggiring putra-putri Anda dalam kebaikan, mau tidak mau, dan Anda akan bakal gembira setelah itu. Kenapa? Allah tidak pelit, Allah maha kasih, dan Allah akan selalu tidak pernah ingkar janji, dan Allah akan selalu memberikan kebaikan siapapun yang berbuat baik. Inilah yang harus kita yakini. Maka dari itu, intan surullah yansurkum, engkau menolong Allah dalam perjuangan ini, Allah akan menolong kalian, sehingga Anda akan menemukan keluarga akan baik-baik, anak-anak Anda akan baik. Mungkin ada di antara berjuang saat ini menemukan anaknya, aduh anakku susah sholat, Bu, ya ada yang ngadu, anak saya susah sholat dan sebagainya. Allah tidak akan biarkan anakmu. Ajaklah mereka dengan kebaikan, akan tapi ketahuilah dengan perjuanganmu di sini, Allah akan mudahkan itu semuanya. Dan ingat, semua kebaikan yang terjadi di sini, dari anak yang sholat setiap malam, bacaan Al-Quran yang dibacanya, semuanya pahalanya akan sampai kepada Anda. Tapi catatannya, Anda berjuang di sini karena Allah. Anda berjuang di sini karena Allah.
Anda berjuang sini karena Allah, maka semua kebaikan yang di sini akan masuk rekening pahala Anda. Alangkah indahnya. Mungkin Anda bukanlah seorang ahli ilmu, bukan alim, bukan seorang muta'alim, tapi Anda bukan seorang penuntut ilmu, tapi Anda termasuk orang yang mencintai mereka. Anda akan digolongkan bersama mereka. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Orang akan digiring bersama yang dicintainya. Engkau mencintai thalabul ilm, penuntut ilmu, maka Anda akan digiring bersama mereka. Indah. Maka dari itu, bagi para pejuang, lanjutkan perjuanganmu. Dengan usahamu, tingkatkan usahamu untuk menjadi orang berhasil dalam usaha. Akan tapi lihat, sisihkan dari usahamu untuk berjuang di tempat ini. Anda bisa melihat semuanya ada di sini. Baik, ini saja, dan kami ucapkan kepada semua para sesepuh yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para sesepuh Habib Uthman dan para habaib yang lainnya, para alim ulama, para asatid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini, dan semoga pertemuan ini pertemuan lahir dan batin dan dunia di akhirat. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Kita tutup langsung doa, habis ini langsung acara yang lainnya. Kita ingin senang-senang malam ini. Kita ingin lihat Habib Uthman mau jafinan nanti. Habib Uthman harus. Kalau tidak jafinan tolong bubar semuanya. Syaratnya Habib yang pertama nanti ya. Baik, Habib Ramara insyaallah. Baik, insyaallah kita riang malam ini, kita bergembira malam ini. Nikmati semuanya. Sampai dikatakan al-waridat. Waridat itu adalah satu hal yang sifatnya maknawi, kadang didatangkan dalam keadaan senang. Senang yang akan kita lakukan. Kenapa? Nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada musuhan saat itu. Yang adalah riang, akan dibuka kebaikan nanti insyaallah. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami ketulusan ya Allah. Para guru-guru yang berjuang di sini ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Jangan sampai capek dan jerih payah mereka tidak kau lihat gara-gara hati mereka salah ya Allah. Kami mohon para pembimbing, para guru, para pejuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Engkau lah yang memiliki hati mereka. Para pejuang yang ada di sini semua berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Semua para pejuang yang ada di sini berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Engkau yang menguasai hati mereka. Sungguh kami tidak rela jika ternyata mereka punya hati tidak ikhlas. Kami tidak ingin perjuangan mereka tidak mereka lihat nanti di akhirat. Kami ingin mereka kelak bisa melihat buah perjuangannya itu ya Allah. Kami ingin semua kebaikan yang terjadi di pondok ini akan kembali kepada mereka semua yang berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah kepada para wali santri, berikan kepada mereka segala kebaikan, karena mereka telah menitipkan anak-anak mereka di tempat yang mulia. Maka dari itu mudahkan kepada para wali santri untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang halal, rezeki yang halal, dan jadikan anak-anak mereka kelak bisa menjadikan sebab kebahagiaan para orang tua mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon jadikan kami adalah hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami semua, para santri-santri, dipandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan mereka semakin takut kepadamu ya Allah, ilmu yang menjadikan mereka semakin cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, jauhkan mereka dari ilmu yang tidak manfaat. Dan kami mohon berikan kepada mereka adab dan tata krama kepadamu ya Allah. Berikan kepada mereka adab dan tata krama kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada anak-anak kami ini Allah, para santri ini, adab dan tata krama kepada guru-guru mereka, pembimbing-pembimbing mereka. Dan berikan mereka adab dan tata krama kepada sesama mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan dan ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, program kami sangat banyak ya Allah, engkau maha tahu. Kirimkan kepada kami berjuang yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah. Hanya yang tulus dan ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan yang masih hidup dari kami semua ini, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jangan kau cabut nyawa kami kelak ya Allah, kecuali sudah kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حبيب عثمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.